Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengan sabda pembebasan-Mu, sembuhkanlah kiranya kami dari segala kesalahan dan dosa. Perkenankanlah kami memandang Dia yang telah dinanti-nantikan para nabi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bertobat bukan hanya berarti membersihkan diri dari dosa-dosa, tetapi juga meneguhkan iman kita kepada Allah. Kuasa Allah melalui sabdanya. Kuasa Allah mampu melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil bagi manusia. Kuasa Allah bekerja bukan melalui hal-hal yang luar biasa, tetapi justru melalui hal-hal yang biasa sehari-hari, yang seringkali kita pandang remeh. Karena diperintahkan oleh Allah, maka hal yang biasa menjadi luar biasa karena diresapi dan digunakan oleh kuasa Allah untuk melaksanakan maksudnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari pihak kita dituntut iman
pada kuat kuasa Allah. Iman inilah yang ikut serta membuat kuasa Allah bekerja dan menghasilkan buah. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran dan konsep kita sendiri, sehingga tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Di balik hal-hal yang biasa, lumrah sehari-hari, hadirlah dan berkaryalah kuasa Allah yang luar biasa. Iman menolong budi dan indera untuk mengenalnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu ketegaran hati manusia pastilah akan menghalangi manusia itu untuk melihat dengan mata imannya tentang karya yang dikerjakan oleh Allah melalui peristiwa kehidupan sehari-hari. Yesus yang datang ke Nazaret tidak dihargai oleh orang-orang sekampungnya karena mereka masuk ke dalam pikiran sempit kehidupan mereka sendiri. Mereka menilai orang berdasarkan apa yang kelihatan dari luar dan tidak masuk ke dalam kedalaman hati. Kedalaman hati manusia hanya bisa diresapi dan ditangkap dengan kaca mata iman. Selain itu, mereka tidak menghargai Yesus karena mereka mengenal latar belakang keluarganya. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seandainya orang-orang yang ada dalam rumah ibadat di kota Nazaret, kampung halaman Yesus, ketika Yesus tampil di hadapan mereka, mereka memiliki iman yang sungguh mendalam, maka seharusnya mereka bersukacita karena mereka akan mampu melihat Yesus Putra Allah itu. Tetapi iman mereka itu hanyalah iman yang kerdil, iman yang munafik, iman yang sesuai dengan pikiran mereka. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang beriman yang hidup di zaman sekarang, iman kita itu adalah anugerah dari Allah. Dan supaya kita bisa memiliki iman yang semakin mendalam, kita harus juga memiliki kedalaman relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, kedalaman relasi yang intim dengan Tuhan itu hanya bisa terjadi apabila kita sungguh-sungguh menciptakan ruang dan waktu untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Misalnya dengan berdoa, dengan membaca firman-Nya, dengan melakukan perintah-perintah-Nya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita memiliki konsep iman menurut pikiran diri kita sendiri, maka kita akan menjadikan Allah sebagai tukang sulap. Kita akan beriman dan memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Kalau Allah tidak melakukan apa yang kita kehendaki, maka iman kita akan menjadi tegar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, beriman seperti itu jelaslah bukan iman yang sejati, iman yang dikehendaki oleh Allah. Iman yang sejati adalah iman yang selalu mengarahkan kita untuk selalu mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita dan menjadikan kehendak Allah itu sebagai satu-satunya tujuan, arah dan tujuan dari seluruh kehidupan kita. Kalau demikian, maka kita akan bisa menangkap kehadiran Allah dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Maka
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Semoga perlindungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang semakin beriman sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.